Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Saudara-saudara, marilah kita bersukacita menyambut kebangkitan Yesus. Dia sudah bangkit, Dia hidup, dan Dia memberikan kehidupan untuk kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita puji Yesus yang bangkit itu dengan melakukan berturut-turut sambil bertepuk tangan. Nyanyian GPM nomor 14 dan nyanyian GPM nomor 36. Ibadah Paskah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam kekuatan Allah, Sang Sumber Kehidupan, cinta kasih Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan kemurnian Roh Kudus yang menghibur. Amin. Jemaat, kita lakukan bersama Kidung Jemaat 128 bait pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah.
Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita kebangkitan Kristus, mari membuka diri di hadapan Tuhan, menyadari akan segala keterbatasan, kesalahan, dan dosa kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Mohon pengampunan dan pembaharuan hidup. Kita lakukan refrain PKJ 199. Bapak Ibu Jemaat, dalam sukacita perayaan Paskah ini, kita sama-sama akan membaca juga merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Penatua Keti Suratratan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, yang akan menjadi kekuatan bagi kita, penuntun jalan bagi langkah-langkah hidup kita ke depan. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Bagian firman Tuhan yang pertama Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan bagian yang kedua Roma 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum katong baca firman ini, katong berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Di pagi yang indah, hari kemenangan-Mu, kami selaku umat yang percaya kepadamu, kami boleh ada lagi Tuhan itu karena campur tangan-Mu Bapa. Dan kini Bapa, kami membaca lagi dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Tapi kami mengaku sungguh di hadapan Engkau ya Bapa, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak layak apabila Tuhan tidak menuntun kami. Untuk itu ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, datanglah dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami. Berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, hati kami, pikiran dan perasaan kami, agar ketika firman Tuhan ini kami baca, kami dimampukan untuk memperlakukan firman-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Mari datangnya Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak
terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai dikubur, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Roma pasal 6 ayat 10 dan 11 dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi dan shalom. Hal terbesar yang harus kita syukuri dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah kita memiliki Yesus yang tidak hanya mau mati untuk dosa-dosa kita, tetapi dia juga bangkit agar kita hidup. Di tengah kemajuan dunia saat ini, tapi juga menyikapi berbagai persoalan kehidupan, ada banyak orang percaya mulai ragu akan hal ini. Kalau Yesus bangkit supaya saya hidup dan menang, kenapa begini, kenapa begitu, dan ada banyak lagi persoalan yang dipertanyakan. Jemaat Tuhan, mari kita lihat bersama apa kata Alkitab, khususnya bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan tentang arti kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, Maria Magdalena menyampaikan kepada para murid yang lain bahwa batu yang menutup kubur Yesus itu telah diambil. Pertanyaannya, apakah ada orang atau ada kekuatan lain yang menggulingkan batu itu? Atau bagaimana caranya sehingga batu yang begitu besar dan berat bisa terguling dari tempatnya? Dalam hal ini Yohanes mengkaitkannya dengan kondisi jasad Yesus yang tidak ada lagi di situ. Dalam ayat 2 Yohanes menggunakan kata Tuhan. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes tidak menggunakan kata ganti penunjuk orang yang lain, misalnya ia atau dia. Tetapi Yohanes menggunakan kata Tuhan. Dia ingin mengantar kegalauan hati Maria, juga para murid yang lain, juga Petrus, untuk sebuah pemahaman bahwa yang tidak ada lagi di kubur itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia punya kuasa. Jadi soal batu itu jangan dipertanyakan lagi. Karena dia telah hidup, Tuhan telah hidup, dan Tuhanlah yang memindahkan batu itu. Dia tidak ada lagi. Dia sudah bangkit. Percayalah. Yang kedua, dalam ayatnya yang kelima dan keenam diceritakan bahwa ketika sampai di kubur Yesus, murid-murid lain menemukan bahwa kain kafan yang membungkus tubuh Yesus sudah tergeletak di tanah. Untuk membuat yakin mereka, Petrus mengambil langkah masuk ke dalam kubur dan membuktikan sendiri agar betul-betul yakin. Dia masuk ke dalam dan dia menemukan kain peluh yang diletakkan di kepala Yesus juga sudah berpindah tempat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi
dan diberkati dalam Tuhan. Pada bagian ini, kebenaran tentang Yesus yang bangkit itu bukan sebatas sebuah pemberitaan saja. Bukan sebatas apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena saja, tetapi telah terjadi pembuktian bahwa itu benar-benar terjadi. Percayalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika dua hal di atas telah dinyatakan untuk kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Dia sudah bangkit, maka pertanyaannya untuk kita renungkan bersama secara pribadi maupun dalam persekutuan keluarga. Adakah alasan yang bisa membuat saudara dan saya meragukan hal apapun di dunia ini? Adakah alasan untuk kita khawatir dan takut tentang apapun juga yang kita gumuli saat ini? Yesus bangkit. Itu sebuah kepastian dan kebenaran. Percayalah bahwa ketika Yesus bangkit, segala kuasa telah dikalahkan, termasuk persoalan hidup saudara. Ketika Yesus bangkit, segala kuasa telah ditaklukkan di dalam namanya, maka segala keadaan pun dapat Tuhan ubahkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa segala sesuatu akan takluk di bawah kuasa kebangkitan Yesus. Maka hidup kita dipulihkan, keadaan kita pun dipulihkan. Percayalah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan itu, Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 10 dan 11 mengingatkan kita, jangan pernah lupa bahwa sebelum Yesus bangkit, Yesus mati terlebih dulu. Sebelum Yesus mati, Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa itu semua terjadi karena keberdosaan kita. Karena dosa-dosa kita, karena dosa saudara dan saya, karena dosa dunia ini, maka Yesus merelakan dirinya untuk mengalami itu semua. Dia tidak pantas mengalami penderitaan yang berakhir kematian. Tetapi karena cintanya pada saudara, karena cintanya pada saya, karena cintanya akan dunia ini, semua itu Dia lakukan. Agar apa? Agar kita selamat. Agar saudara dan saya mengalami keselamatan. Dan agar kita hidup. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam merayakan Paskah saat ini, marilah sebagai orang percaya yang pertama, mari ambil komitmen, jangan mau hidup dalam keterikatan dengan dosa. Yesus mati dan bangkit agar kita hidup dalam kasih karunia-Nya, bukan terbelenggu pada dunia dan dosa. Ingatlah bahwa dosa itu membinasakan. Dosa menghancurkan, bahkan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan masa depan kita. Dosa tidak membawa keuntungan apa-apa. Mari sadar dan hiduplah dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, bagi orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, kebangkitan Yesus memberikan harapan baginya bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada masa depan. Di dalam Yesus ada harapan. Dan di dalam Yesus kita lebih dari sekedar seorang pemenang. Saudara punya masa depan, persoalan saudara diselesaikan, keadaan hidup saudara dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Apa saja
dapat Yesus lakukan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau hidup dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, orang yang hidup dalam kasih karunia harus bisa memberi arti bagi kehidupan di sekitarnya. Yesus bangkit tidak hanya untuk kita, tetapi Yesus juga bangkit untuk mereka yang lain. Yesus bangkit untuk suami kita, Yesus bangkit untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua, untuk semua orang di muka bumi ini. Dan karena itu saudara dan saya terpanggil untuk menyuarakan arti kebangkitan Allah yang menghidupkan itu dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Berbuat baik dan menjadi berkat. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya, yang harus dimiliki juga dilakukan dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Ketika hari ini kita merayakan Paskah, maka marilah kita mengambil komitmen bersama. Hidupku harus memberi arti bagi orang lain. Hidupku harus menjadi berkat bagi orang lain. Hidupku adalah tentang bagaimana menceritakan kebaikan Yesus bagi mereka di sekelilingku. Selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, merenungkan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak kekasih Joy dan Cinda Sahumena. Tuhan selalu
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari masing-masing kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah sumber kehidupan, Allah yang menuntun dan merawat kehidupan kami bersyukur kepadamu Bapa, karena hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, kami merayakan kemenangan-Mu atas maut, yang memberikan bagi kami jaminan tentang hari-hari kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan, khususnya dalam menjalani masa-masa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sekalipun saat ini kami sementara bergumul dengan pandemi corona di mana-mana, yang membuat segala ruang gerak kami dibatasi. Tetapi kami yakin kebangkitan Kristus memberikan janji dan jaminan bagi kami. Pemulihan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Dan semua kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi semua warga jemaat kami. Dalam segala pergumulan hidup mereka. Kiranya Allah menjagai mereka saat ini. Bayi dalam kandungan ibu Tuhan berkati, anak-anak kecil dan balita Tuhan jaga dan pelihara, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia diberkati di dalam nama Yesus. Sebagai pelayan kami mendoakan, kiranya saat ini semua warga jemaat kami dalam kondisi yang baik-baik saja dalam perlindungan Allah. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan kuatkan mereka untuk menjalani semua masa-masa ini dengan tetap bersukacita. Yang sementara bergumul dengan segala macam persoalan dan ujian kehidupan, Tuhan tetap teguhkan iman percaya mereka untuk meyakini bahwa dengan mengandalkan Tuhan, kemenangan pasti mereka miliki dalam kehidupan. Para suami, istri Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ibu-ibu janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan jamin hidup mereka. Kami berdoa bagi profesi-profesi dan pekerjaan kami. Sebagian besar di antara kami harus bekerja dari rumah karena keadaan ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan bagi kami spirit untuk bisa mengerjakan seluruh tanggung jawab kami dengan baik. Kami topang mereka yang berkarya sebagai anggota Polri, mereka yang mengabdi dan melayani sebagai pegawai, sebagai seorang juru rawat. Tuhan memberkati mereka. Mereka yang saat ini melayani dengan sungguh-sungguh menyikapi keadaan ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi mereka yang harus mengambil segala resiko untuk setiap hari beraktivitas di luar rumah
dalam pekerjaan-pekerjaan dan usaha sebagai tukang ojek, tukang becak, ataupun pekerjaan yang lain. Jaga mereka Tuhan, lindungilah mereka. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan untuk rumah tangga mereka menghasilkan berkat dan rezeki. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua pelayan dan umat di jemaat ini diberkati Tuhan. Kami bersukacita dengan mereka yang mengalami pertambahan usia kelahiran, pernikahan. Mereka diberkati Tuhan dan mengalami sukacita di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa saat ini bagi pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan bagi mereka hikmat. Terlebih Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka, kesehatan mereka Tuhan jamin. Kami berdoa bagi semua pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, Tuhan berkatilah mereka. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka di tengah-tengah kondisi pandemi corona saat ini, mereka mampu melakukannya dalam pertolongan Kristus yang bangkit itu. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, di Maluku, gereja Protestan Maluku secara keutuhan yang mengalami sukacita di hari perayaan Paskah ini. Tuhan berkatilah kami. Biarlah semua pelayan dan umat dipakai Tuhan untuk menjadi corong kesaksian tentang Yesus yang bangkit, yang menghidupkan, yang memberikan kemenangan, yang merawat kehidupan itu. Terima kasih Bapa. Semua umat yang sementara menjalani ibadah minggu syukur perayaan Paskah di rumah-rumah, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya di hari baru, di minggu baru, di waktunya Tuhan, kami mengalami kemenangan atas segala keadaan ini. Terima kasih Bapa. Semua kami yang sudah melayani Engkau di pagi ini pun diberkati di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa Allah dan Tuhan kami. Kami berdoa bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita lagukan bersama Kidung Jemaat 426 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri.
Yesus memanggil kita untuk membawa kabar baik tentang kehidupan yang dianugerahkan oleh-Nya, Yesus yang bangkit itu, dan menjadi saksi kebangkitannya dengan berjuang membela kehidupan yang sementara terancam. Janganlah gentar, sebab kita tidak pernah berjalan sendirian. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah Sang Pencipta memampukan kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Yesus Kristus memampukan kita untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi berkat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, dan atas nama semua pelayan di Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.